Kembali lagi di podcast obrolan Pau. Masih bersama saya yang terus ngobrol sendirian, sedikit sugesti, masih sulit ya ngajak temen buat ajak podcast karena yang lain masih pada sibuk dan saya sendiri yang kayaknya nggak sibuk-sibuk. Makanya saya bikin lagi episode kali ini. Sebenarnya kemarin udah sempat post tag podcast, cuman filenya korup, jadi suara mic-nya nggak masuk, malah yang ada suara angin. Hmm, jadi saya bikin lagi lah. Untuk kali ini sebenarnya kayaknya saya ngulang pembahasan kemarin aja kali ya. Yaitu kemarin saya sempat bahas eh burnout. Nah, burnout ini kan kayaknya udah banyak tahu lah apa itu burnout ya. Karena zaman sekarang kan teknologi udah gampang dan sudah banyak juga di YouTube soal burnout. Cuman saya nggak berusaha menjelaskan secara spesifik ya. Saya juga nggak begitu paham definisinya secara kata per kata, cuman saya paham maksudnya apa. Yaitu ketika kita melakukan sesuatu yang berlebihan sehingga kita, eee, nggak lagi bisa membedakan mana kehidupan yang seharusnya kita jalani dan mana yang seharusnya kita tidak melakukan effort melakukan effort berlebih di situ gitu. Lebih banyak orang bakal bahas burnout itu soal pekerjaan ya, karena memang sempat viral di Jepang bagaimana regulasi di sana diubah karena jam bekerja itu sangat padat di sana sehingga banyak pekerja itu jadi lupa akan kehidupannya sendiri. Dan juga memang tekanan di sana, kita tahulah Jepang kayak mana pintarnya sehingga, mereka akan terus berlomba-lomba untuk mendapatkan, eee, fasilitas kerja yang lebih mumpuni. Makanya mereka selalu mengubah peraturan dan me apa ya, mempelajari setiap peraturan yang mereka buat gitu, terutama soal kemasyarakatan mereka. Makanya di Jepang itu makin ke sini makin baiklah mereka mengelola sistem pekerjaan gitu, sedangkan di Indonesia kan masih belum. Bahkan mereka aja udah mulai, sistem kerja itu 5 hari kerja, 2 hari libur. Jadi Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu libur, ada weekendnya. Dan mereka juga kalau soal peraturan pekerjaan, mereka sangat luar biasa baguslah gitu me-manage-nya, mengaturnya sehingga, win-win solution. Dari pihak pembuat pekerja juga dapat untung, dari pihak yang bekerja juga dapat untung. Sedangkan kalau di Indonesia kan masih, belum terlalu baik lah gitu ya, karena memang kita juga jumlah penganggurannya sangat membludak. Nah, sedangkan jumlah pekerjaan yang ada tidak mencukupi gitu. Kita juga setiap tahun pasti ada yang lulus, tapi jumlah lulusnya lebih banyak daripada jumlah yang pensiun sehingga tidak memumpunilah gitu, menutup celah di mana seharusnya pekerjaan juga harus ikut, tercipta gitu. Cuman memang dari tahun ke tahun kita melihat bagaimana pemerintah juga sudah menggenjot bagaimana, UMKM untuk cepat bangkit sehingga jumlah lapangan pekerjaan juga semakin cepat, melimpah sehingga pengangguran juga menipis. Tapi ya kita lihat juga hal-hal seperti itu kan nggak gampang ya, langsung ada gitu. Makanya, tingkat apa ya, mungkin zaman sekarang banyak yang bilang kayak, mental health yang lemah gitu, apalagi zaman gadget sekarang kan. Banyak orang yang gampang, ngerasakan capek, merasakan mental breakdown segala macem. Sehingga kadang banyak memang pemicunya memang dari dunia pekerjaan ya, karena memang dunia pekerjaan di Indonesia juga banyak menuntut, sedangkan, eee, fasilitas yang didapat belum tentu mencukupi lah gitu. Walaupun kita sudah ada kementerian sendiri yang
mengatur, sistem pekerja di Indonesia gitu. Cuman masih belum maksimal lah kalau menurut saya, sehingga banyak yang, ngerasain burnout. Nah, mengenai burnout ini juga, saya menceritakan bagaimana pengalaman saya pribadi kali ya, tentang, eee, pekerjaan yang saya sempat jalani dari semenjak saya lulus sampai saya bekerja. Semuanya itu kayak banyak menyita selain waktu, kebahagiaan gitu. Sedangkan saya sendiri nggak ngerasa bahwa pekerjaan ini banyak membantu saya gitu. Ya mungkin dari segi finansial oke lah gitu, tapi entah kenapa di dunia kemasyarakatan kita, bahwa bekerja adalah hal yang wajib. Bahkan kita dipaksa untuk langsung bekerja ketika lulus. Dan ya saya juga nggak bisa menyalahkan kehidupan sosial ya, karena memang saya secara pribadi dan keluarga juga memang membutuhkan dorongan finansial, sehingga ketika saya lulus, saya mengupayakan untuk gimana segera bekerja. Cuman dari waktu ke waktu hingga saat ini saya ngerasain bahwa progres dari pekerjaan itu juga nggak begitu banyak, mengubah situasi keuangan saya ataupun keluarga saya, malah menurut saya banyak menyita waktu dan akhirnya mengubur, potensi lain yang dalam diri saya mungkin bisa saya kembangkan dan bisa mendapatkan uang lebih banyak dari situ gitu. Cuman ya saya menyadari bahwa semua itu nggak melulu soal pekerjaan dan nggak semuanya dari pekerjaan yang membuat saya kehilangan banyak hal. Mungkin salah satunya kali ya memang saya nggak bagus dalam memanage waktu atau memanage keuangan, sehingga eh, apa-apa yang saya cita-citakan dari dulu nggak sesuai dengan rencana saya gitu. Ya saya mengakui itulah. Saya memang nggak begitu baik lah dalam mengatur kedua hal itu. Cuman saya juga mengakui bahwa kesadaran saya tergolong terlambat lah gitu. Semenjak saya pindah ke Bandung dan sudah lebih dari 4 tahun, maka saya menyadari bahwa ternyata dari 4 tahun waktu terbuang, saya nggak begitu memaksimalkan potensi dalam diri saya, sehingga selain ya uang tadi juga nggak begitu banyak terkumpul, juga eh, waktu tadi juga terbuang karena saya termasuk orang yang begitu totalitas kalau soal pekerjaan. Makanya ketika saya bekerja kadang saya suka lupa waktu, dan karena mungkin didikan dari orang tua saya yang selalu bilang kalau yang namanya kita kerja harus serius, harus rajin, harus ulet, harus berdedikasi, loyalitas, sehingga saya mencurahkanlah segala waktu yang saya berikan kepada pekerjaan. Hingga saya lupa pada diri saya sendiri membutuhkan hal lain gitu. Makanya mungkin saya nggak bisa nyalahkan juga sih, tapi ya saya ngerasa dampaknya sekarang gitu. Bahwa pekerjaan ini membuat saya jadi kehilangan banyak teman. Ya circle saya hanya sekitar pekerjaan saja. Karena setiap saya bekerja, pulang bekerja ya saya istirahat, nggak punya waktu buat ya sekedar nongkrong atau ngobrol sama orang lain. Tambah lagi saya orangnya introvert, kalau nggak diajak saya nggak mau gitu. Saya nggak bisa kayak memulai sebuah kumpulan orang untuk ngobrol bareng segala macam gitu. Makanya itu juga yang mempersulit. Tambah lagi yang tadi juga waktu yang terbuang di pekerjaan. Bahkan ketika jam kerja sudah habis pun saya memberikan yang terbaik terus di pekerjaan saya. Hingga kadang ya waktunya habis di sana gitu. Ibaratnya kayak ya mungkin 80-20 lah. 20%-nya juga saya di kosan hanya habis buat istirahat karena kecapean di tempat bekerja. Cuman ya mau gimana, karena memang saya dari dulu diajarin seperti itu, bahkan ibu saya sendiri bilang kalau kita kerja itu anggap pekerjaan kita itu seperti milik kita, kata dia. Kalau kayak dulu mungkin perumpamaannya waktu zaman saya masih di kampung, jadi setiap kali kami bekerja sebagai buruh tani, eee,
ibu saya selalu bilang, "Anggap ini ladangmu sendiri," katanya. "Jadikan kayak semacam punyamu, sehingga kau akan bekerja sepenuh hati untuk pekerjaan ini. Karena kau menganggap ini milikmu, pasti kau ngasihkan yang terbaik lah," kata dia. Dan itu tertanamlah dari dulu sampai sekarang gitu. Jadi ketika saya bekerja di suatu tempat, saya menganggap itu milik saya gitu. Saya kasih yang terbaik, saya kasih semuanya yang saya bisa. Kalau saya memahami di sisi lain saya nggak bisa, maka sisi lain yang saya bisa akan saya maksimalkan gitu. Misalnya saya nggak bisa hitung-hitungan, ya minimal saya ngasih waktu buat, eee, buat, mencurahkan banyak tenaga lah di situ gitu misalnya. Kayak contoh saya nggak bisa ngitung inventory, saya nggak begitu cepat lah gitu menghitung, eee, persiapan barang gitu, tapi saya pasti akan ngasih waktu untuk ibaratnya buat beresin barang, buat ngebersihin area barang gitu, gitulah contohnya. Dan dari dulu udah diajarin gitu makanya sampai sampai sekarang itu, saya lakukan gitu. Tapi sayangnya, eee, saya baru menyadari begitu saya kesini itu kayak, "Anjir, kerjaan kok makin banyak, tanggung jawab makin besar, dan waktu yang saya punya makin sedikit," gitu. Karena ya, eee, kadang perusahaan nggak tahu kita ngasih loyalitas setinggi apapun, yang mereka tahu kita bekerja dan mereka mungkin mengira bahwa kita hanya memberikan, apa ya, memberikan loyalitas seadanya lah gitu. Sedangkan sebenarnya kita udah ngasih yang lebih gitu, cuman mereka nggak peduli. Yang mereka tahu ya kita bekerja ya udah gitu. Ya saya juga nggak menuntut apa-apa sebenarnya, cuman ya saya baru menyadari bahwa waktu saya jadi terbuang aja, bahwa saya jadi tidak menghargai waktu istirahat saya sendiri. Kadang sampai sakit badan, susah tidur, segala macam. Bahkan buat untuk sekedar main game aja saya jadi harus mengatur waktu gitu. Padahal menurut saya game itu adalah healing terakhir saya lah gitu. Buat istirahat dari kesibukan saya sehari-hari gitu. Cuman jadi harus ngatur waktu, ngatur tempat, di mana kapannya, segala macem lah gitu. Makanya buat teman-teman juga yang kalau bisa, lagi baru awal-awal kerja, walaupun kita memang sifatnya, apa ya, rajin, ulet, terus mungkin berloyalitas tinggi, dedikasi tinggi, kalau bisa dari sekarang-sekarang mulai pertimbangkan untuk mengatur waktu lah. Ya kasih yang terbaik ke perusahaan, cuman tetap batasi bahwa kalian juga punya kebutuhan sendiri untuk mengatasi depresi kalian terhadap atau bahkan ya mengurangilah depresi kalian terhadap pekerjaan, dan kalian bisa mengeksplor kehidupan kalian lain atau kalian melakukan apa yang kalian suka. Ya selama itu positif lakukan, karena kalian nggak tahu kapan kalian akan merasakan apa ya, kejenuhan itu gitu. Sehingga ketika kalian merasakannya nanti kalian siap dan kalian sudah bisa mengaturnya gitu. Sehingga rasa kehilangannya itu nggak terlalu berat lah gitu. Dan saya ngasih tahu kayak gitu biar kalian juga mungkin nggak ngerasakan apa yang saya rasakan lagi. Karena ya sekarang-sekarang ini saya ngerasain bahwa waktu saya jadi terbuang sia-sia. Tujuan yang saya awalnya ingin saya capai ketika pindah ke Bandung makin jauh menurut saya, makin sulit dicapai. Tapi ya nggak apa-apa lah. Menurut saya masih ada waktu, walaupun tinggal sedikit ya masih ada lah kesempatan untuk bisa ya mencapai apa yang saya tuju lah gitu. Jadi kepada teman-teman juga kalau bisa sebelum mencapai rasa, apa ya, rasa saya juga bingung menjelaskan perasaan itu gitu. Mungkin ya ngerasa mental keserang kali ya. Sebenarnya saya nggak terlalu memikirkan perasaan mentalnya, cuman mikirkan waktunya aja gitu. Ya memang kalau pekerjaan yang sekarang-sekarang saya jalani memang udah ada karirnya lah, ada kemungkinan saya mencapai puncaknya. Cuman saya nggak ngerasa bahwa bekerja dengan orang lain, bekerja dengan perusahaan,
adalah jawaban terakhir dari tujuan hidup saya gitu. Dan kalau bisa teman-teman juga kayak gitu gitu. Jadi jangan merasa bahwa ketika sudah dalam pekerjaan yang mungkin kalian suka, mungkin kalian rasa sudah pas, menurut saya jangan ngerasa itu adalah pilihan terakhirnya gitu. Kalau bisa ya tetap sambil bekerja ciptakan peluang lain. Biar ketika kalian jenuh, ketika kalian bosan atau ketika kalian kepepet sendiri pun kalian punya opsi lain untuk bisa dilakukan sehingga eh, dari perasaan burnout tadi juga gak sempat muncul lah. Nggak kayak saya lagi tuh, maksudnya kayak saya udah ngerasa kayak di ujung banget gitu, stres. Kadang pekerjaan itu bikin saya stres, bikin saya uh greget lah gitu, sampai kadang emosi sendiri. Apalagi kalau saya kan orang Batak gitu ya, kalau kadang nggak tersampaikan rasa emosinya kadang kesel ya, kayak gitu pengen mukul orang aja perasaannya. Tapi ya mau gimana ya, ya kewajiban gitu. Cuman saya baru menyadari aja kalau ternyata walaupun iya kewajiban, tapi kewajiban saya kan ada batasnya, nggak semuanya jadi kewajiban saya. Makanya buat teman-teman juga ya kayak saya bilang tadi, terus ciptakan peluang untuk diri kalian sendiri. Walaupun kalian dalam posisi yang kalian sukai. Jadikan peluang-peluang yang kalian dapat di kala kalian bekerja untuk pelajaran dan untuk menciptakan peluang terbaik dalam diri kalian. Contohnya misalnya kayak saya waktu zaman di kampung misalnya. Memang benar kata ibu saya, anggap pekerjaan ini seperti milik kita, anggap ladang ini punya kita, sawah ini punya kita, tanaman ini punya kita. Tapi sepandai-pandainya kita bersandiwara atau berpikir itu bahwa milik kita, itu tetap milik orang lain. Keputusan kapan panennya atau bahkan keuntungan panennya itu milik orang lain. Kita hanya yang menyaksikannya aja gitu. Jadi hal positif yang bisa saya dapat adalah oke lah saya bekerja, saya anggap ini milik saya, tapi saya tetap jalankan kewajiban saya sebagaimana yang semestinya aja. Kalau saya mampu untuk mengerjakannya saya kerjakan, kalau nggak mampu ya nggak usah. Jangan dipaksain. Karena ya kayak saya bilang tadi itu milik orang gitu. Dan salah satu-satunya cara agar kita ibaratnya merasa lebih tenang dari perasaan itu adalah lebih baik kita punya ladang kita sendiri. Lebih baik kita punya sawah kita sendiri sehingga ketika kita bekerja di sawah kita sendiri ya semuanya kita yang ngatur gitu. Eh, kapan panennya, mau keuntungannya berapa, itu semua kita yang ngatur. Makanya dari analogi itu juga kalau bisa teman-teman mulai berpikir aja gitu bahwa sebaik-baiknya kita bersikap loyalis gitu ke tempat kita kerja, ya keputusannya tetap milik orang lain. Jadi sebelum keputusannya mengganggu hidup kita ya sebaiknya kita ciptakan sesuatu yang bisa kita putuskan sendiri. Karena dari dulu kita sudah didogma bahwa menjadi pekerja untuk orang lain adalah hal terbaik dari dulu itu. Makanya harusnya ya kita mendapatkan potensi lain dalam diri kita yang bisa kita kembangkan untuk diri kita lagi, bukan untuk orang lain terus gitu. Ya sekedar cari pengalaman dan untuk belajar ya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk jadi masa depan, menurut saya kalian perlu pertimbangkan lah gitu. Karena banyak di luar sana teman-teman saya juga cerita bahwa mereka udah menganggap posisi mereka nyaman, udah tenang, udah enak, tapi ketika ada masa sulit, mereka malah jadi bingung sendiri gitu. Contoh kejadian waktu zaman COVID kemarin, teman saya ada kerja di salah satu hotel yang sangat idamkan lah gitu lah. Saya juga gitu, sangat pengen kerja di situ, cuman saya nggak pernah kerja. Sampai akhirnya dia kerja di situ kira-kira 2 tahunan. COVID ada apa namanya PHK massal, akhirnya dia kena. Cuman karena dia nggak ada pertimbangan, nggak ada persiapan, nggak ada pemikiran ke depannya, dia mikirkan cuman ketika sudah bekerja di situ dia akan mengasih semua kemampuan dia, semua pemahaman dia di tempat itu gitu. Sehingga ketika
eee, kemarin ada PHK massal, dia nggak siap, dia nggak bisa menciptakan lagi gitu. Akhirnya dia sempat nganggur, walaupun sekarang udah kerja lagi, cuman ya nggak di tempat yang dia inginkan dulu. Akhirnya jadi kayak, apa ya, menggerutu sendirilah gitu, kayak menyesali gitu. Dan banyak orang nggak kepikiran dan ngerasa udahlah kayak gini-gini, udah nyaman, udah gini aja lah terus sampai mati gitu. Padahal menurut saya ya jangan, kalau bisa ciptakan peluang lain gitu. Setidaknya untuk diri kita sendiri, nggak usah pikirkan untuk yang kelanjutan jauhnya lah gitu, ibaratnya lepas-lepas makan kalau bahasa kaminya. Jadi melakukan sesuatu untuk kekenyangan kita sendiri, bukan walaupun kita kenyang dari tempat kita bekerja, tempat kita, melakukan sesuatu, cuman ya kalau, bisa lebih baik ya kenapa enggak gitu. Ya kayak gitulah mungkin, ngedumel hari ini ya, curhat hari ini agak aneh sih, saya juga bingung ngomongnya jadi kemana mana. Cuman ya itu tuh tadi topik awal yang saya pengen bahas yaitu burnout, tentang bagaimana kita mengatasi burnout dan menurut saya kita harus bisa memahami pekerjaan kita agar yang namanya burnout itu nggak sempat kejadian lah gitu. Jadi ketika kita udah mulai ngerasa bosan, penat, ngerasa capek dengan pekerjaan kita, kita tinggal keluar karena kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Makanya teman-teman juga apalagi yang baru-baru kerja ya persiapkanlah sebelum terlambat. Lah teman-teman, itu dulu kali untuk episode ngedumel hari ini ya. Episode ngalur ngidul, ngomong nggak jelas. Ya, setidaknya saya udah mencurahkan perasaan saya. Kalian boleh curahkan juga perasaan kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe dan share juga buat teman-teman kalian yang mungkin merasakan hal yang sama. Buat jadi ajang diskusi kita ya di kolom komentar. Sekian dulu untuk hari ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye. Capek banget.